Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, berjumpa lagi bersama saya Dian Mardisa Fitri dalam kuliah Ergonomi dan Perancangan Kerja 2. Kali ini saya akan sampaikan mengenai display. Mahasiswa sekalian, capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis display dan mampu menentukan serta merancang display yang sesuai untuk sebuah sistem kerja. Ini adalah agenda belajar kita hari ini, teman-teman. Yang pertama, nanti kita akan bahas mengenai apa itu display. Kita akan berkenalan dengan display. Kemudian yang kedua, kita akan membahas berbagai macam informasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai perancangan display. Baik mahasiswa sekalian, saya akan mulai ke bagian yang pertama, yaitu kita akan berkenalan dengan apa itu display. Display adalah sebuah media, ya. Jadi, secara lengkapnya adalah media penampilan informasi secara tidak langsung. Jadi contohnya seperti pada gambar, di samping ini ya, ini adalah media yang menampilkan informasi secara tidak langsung. Nah, kita tentu, menyadari gitu ya bahwa di dalam keseharian kita itu banyak sekali bertemu atau melihat, display ini. Nah, fungsi dari display ini adalah memberikan informasi, melalui indera manusia dengan berbagai cara. Jadi, informasi yang didapat oleh manusia itu berupa sinyal-sinyal gitu ya, yang masuk ke indera mata kita, berupa gelombang cahaya, kemudian yang masuk ke indera pendengaran kita adalah gelombang suara, dan lain-lain. Jadi, fungsi dari display ini menyampaikan informasi tergantung pada, indera apa yang menjadi target. Mahasiswa sekalian, saya akan, bahas mengenai ini ya, karena kita secara spesifik akan berbicara mengenai sebuah sistem kerja. Kita akan fokus kepada sebuah human machine model. Nah, human machine model tuh seperti ini ya. Jadi, model ini menggambarkan bagaimana manusia dan mesin itu berinteraksi. Kita lihat di sini bahwa manusia itu, dalam interaksinya dengan mesin, itu yang bekerja adalah mekanisme sensornya, ya di mana ini adalah panca inderanya, kemudian ada central prosesornya, di mana ini adalah kerja kognitif atau otaknya, dan yang ketiga adalah mekanisme efektor atau, mekanisme gerak ya dari, anggota tubuh manusia. Kemudian, untuk bagian, mesin ya, itu yang akan berinteraksi dengan manusia adalah di bagian kontrol dan displaynya. Nah, sekarang kita lihat tanda panah yang di tengah sini itu berasal dari display menuju ke sensory mechanism, ya. Demikian juga kontrol. Kontrol ini memiliki, eee, interaksi yang tidak langsung gitu ya, ini dilambangkan dengan garis putus-putus dengan sensory mechanism. Nah, segala informasi yang ditampilkan oleh display itu ditangkap oleh sensor kita ya, oleh mata, telinga, hidung, kulit ya, perasa, penciuman gitu ya. Kemudian, dalam sepersekian detik gitu, dalam waktu yang cepat sekali dan kita tidak menyadari ya akan proses itu, otak kita merespon gitu ya. Otak kita menerima informasi, kemudian menerjemahkannya, kemudian memberikan respon. Nah, apabila, memang stimulasi itu memerlukan respon, maka otak kita memerintahkan kepada efektor untuk memberikan umpan balik gitu ya. Umpan balik ini bisa, eee, berupa, eee, interaksi dengan kontrol yang dimiliki oleh mesin. Nah, tentunya interaksi antara manusia dan mesin ini itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama adalah general environment ya, yang di bagian atas ini. General environment ini terdiri dari lighting, thermal condition, noise, dan vibrasi. Nah, inilah yang lingkungan yang mempengaruhi bagaimana interaksi antara manusia dan mesin ini bisa berjalan. Kemudian selain itu,
selain general environment, kita juga mengenal yang namanya adalah, immediate environment. Immediate environment ini adalah lingkungan yang berada di dalam tempat kerja kita, ya. Nah, lingkungan yang mikro ya di tempat kerja kita, di stasiun kerja kita, itu sangat dipengaruhi, oleh bagaimana desain displaynya, kemudian bagaimana postur dari pekerja itu ketika sedang melakukan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Lalu kita juga tidak boleh lupa bahwa kinerja sensory mechanism, central processor, dan effector mechanism ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor personal. Di antaranya adalah usia, kemudian, training ya, apakah, manusia itu terlatih atau tidak gitu dalam melakukan aktivitasnya, kemudian bagaimana motivasinya, kemudian bagaimana kondisi mental dan fisiknya, dan ditambah lagi dengan, bagaimana beban kerja yang diterimanya. Nah, seperti itu. Jadi, display ini mengambil bagian, dari human machine model. Baik teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan ke agenda belajar berikutnya, yaitu mengenai informasi. Kita mengenal ada 8 jenis informasi, ya. Ada, informasi statis, informasi dinamis, kemudian informasi kuantitatif, kemudian ada informasi kualitatif, ada yang berupa status ya, kemudian informasi juga bisa berupa peringatan, bisa diekspresikan dalam alfanumerik, kemudian ini juga bisa di, eee, prepres di ini ya, informasi bisa muncul atau diberikan dalam bentuk, sebagai representasional dari sesuatu, objek, dan yang terakhir, bisa berupa time-based information, gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman sekalian. Baik, saya akan mulai dari informasi statis dan informasi dinamis. Kita lihat di sini, kita lihat, grafik yang ada di sebelah kiri ini ya, kita tahu bahwa ini grafik berbahasa yang eee, kita tidak ini ya, tidak paham gitu ya, tapi kita dari grafik ini kita bisa tahu bahwa ini menunjukkan perbandingan antara yang ada di sini ya, di, legend-nya sini ya. Jadi dibandingkan pada tahun 2005, 2010, 2012, 2013, sampai dengan 2014. Nah, ini adalah informasi yang statis, karena informasi yang di dalam grafik ini, itu tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu. Ya, misalnya, selain grafik ini ya, gambar itu juga merupakan informasi yang statis ya, kemudian diagram, bentuk diagram yang lain itu juga merupakan, informasi yang statis. Lalu yang kedua, apa itu informasi dinamis? Berkebalikan dengan informasi yang statis, informasi dinamis ini sangat dipengaruhi oleh perubahan waktu. Misalnya, yang kita lihat dari sebuah termometer ya, di gambar ini ya, di gambar yang, di samping ini adalah termometer ya, menunjukkan waktu, menunjukkan temperatur ya di dalam dan di luar ruangan gitu. Nah, temperatur ya di lingkungan kita itu berubah-ubah, pagi dingin ya, agak siang dikit, jadi tergantung kehadiran matahari. Nah, maka, informasi yang tertera di, termometer digital ini adalah informasi yang dipengaruhi oleh perubahan waktu gitu. Jadi, eee penunjuk waktunya juga berbeda, berubah terus. Kemudian temperaturnya juga, gitu ya, jadi dia berubah-ubah. Baik, itu, 2 yang pertama. Berikutnya adalah informasi yang kuantitatif dan informasi yang kualitatif. Informasi yang kuantitatif ini menunjukkan angka atau nilai numerik ya, misalnya, untuk suhu gitu ya, 50 derajat Fahrenheit, untuk putaran, 60 RPM. Ya kita lihat ini ya, ini adalah, eee, speedometer ya. Nah, angka-angka di speedometer ini menunjukkan, informasi yang kuantitatif. Sementara informasi yang kualitatif itu seperti di grafik sebelah kiri ini ya. Grafik ini menunjukkan tren ya, tren meningkat, tren, mendatar gitu ya, itu adalah tren. Nah, apa bedanya dengan grafik yang pada slide sebelumnya tadi? Nah, kita lihat di sini bahwa untuk
khusus ya diagram garis ya. Diagram garis ini bisa menunjukkan tren karena ini akan memudahkan kita untuk melihat bahwa data yang diplot itu apakah trennya meningkat, menurun, atau tetap gitu ya, atau mendatar gitu. Nah, ini yang disebut sebagai qualitative information gitu ya. Yang contoh yang lainnya adalah apakah ini statusnya panas atau dingin, itu adalah informasi yang kualitatif ya. Biasanya ini berkaitan dengan alat ya, alat kerja misalnya alat yang memang menggunakan panas gitu ya, panas atau dingin, seperti, eee, ini ya, eee, biasanya ini kita temukan di display penunjuk mesin ya. Misalnya di setrika kita gitu ya, di alat setrika itu biasanya ada informasi yang kualitatif. Jadi setrika ini kalau lampunya menyala merah, itu kemungkinan besar dia panas gitu ya, tetapi kalau dia, eee, hijau mungkin ya, nah itu dingin gitu. Nah seperti itu. Baik, teman-teman sekalian saya lanjutkan. Nah, informasi yang berikutnya adalah informasi mengenai status dan peringatan. Untuk yang status, ini kita lihat yang di kanan ini, misalnya menunjukkan on off atau stop caution go. Ini adalah informasi mengenai status. Kemudian informasi yang mengenai peringatan ini berkaitan erat dengan keadaan darurat atau bahaya ya, misalnya alarm kebakaran. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini, di sebelah kiri di sini ya, ini adalah informasi alfanumerik, di mana kita lihat bahwa detail informasi yang disampaikan ini menggunakan angka dan huruf ya. Kita banyak temukan ini di label-label produk gitu ya, yang biasanya tertulis di bawah barcode gitu ya. Nah, ini adalah informasi alfanumerik. Sementara untuk informasi representasional itu biasanya menggunakan gambar dan warna ya. Contohnya ini ya, icon recycle bin untuk Windows ya, ini kan fungsinya adalah untuk menampung file-file yang sudah pernah kita hapus gitu. Dari pertama kali Windows ini launching, ya dari mulai Windows 31, 95 sampai dengan sekarang Windows 10 gitu, recycle bin-nya masih sama ya, masih gambar tempat sampah gitu ya, tidak berubah menjadi gambar gelas kah, atau gambar piring, atau yang lain-lain gitu ya. Bentuknya seperti ini. Mungkin ada perubahan tentang desainnya, tapi intinya adalah itu mewakili gambar tempat sampah gitu. Nah, untuk yang kosong, begitu tampilannya ya, yang kita lihat sebelah kiri. Kemudian untuk, recycle, bin yang penuh, itu terdapat folder atau file-file gitu ya, terlihat di, penglihatan kita bahwa, eee, tempat sampahnya ada isinya gitu ya. Nah ini adalah, informasi representasional. Kemudian teman-teman yang terakhir ini adalah informasi yang time phase, di mana informasi time phase ini adalah menggunakan sinyal pulsa yang berbeda, durasi dan intervalnya. Misalnya ini ya kode Morse atau Morse dengan lampu kedip. Nah biasanya ini untuk teman-teman yang aktif di pramuka gitu ya mungkin sangat familiar dengan penggunaan informasi time phase ini. Baik, teman-teman, itu tadi adalah jenis-jenis informasi. Kita berlanjut pada agenda belajar yang terakhir, yaitu perancangan display. Mahasiswa sekalian, mari kita perhatikan model dalam ini ya, model bagaimana manusia itu berpersepsi. Jadi ini adalah model kognitif. Dan kita lihat apa saja komponen kunci di dalam perancangan display ya. Kita lihat di sini di sebelah kiri ada bulatan hitam, ini adalah sistem ya yang sedang menjadi fokus perhatian kita. Sistem ini memiliki atau menyampaikan banyak sekali informasi ya. Tetapi hanya informasi yang terpilih saja yang ditampilkan dalam display untuk disampaikan kepada orang lain gitu ya. Jadi kita memahami sistem ini, kemudian kita tangkap beberapa informasi yang penting. Nah, medianya ini yang disebut sebagai display. Kemudian display ini meneruskan informasi tadi yang disaring dari lingkungan untuk disampaikan kepada targetnya ya.
Misalnya satu informasi disampaikan melalui mata, informasi yang lain disampaikan melalui penciuman gitu ya. Kemudian, sistem kognitif dari target ini akan menangkap ya, menangkap, informasi yang masuk melalui panca indera, lalu dengan, eee, ini ya, kerja mekanisme kognitifnya, terbentuklah sebuah persepsi atau sebuah mental model. Nah, jadi, display ini itu sangat berperan ya dalam membentuk persepsi karena dia sebagai, ininya ya, eee, media untuk menampilkan objek yang nanti akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam kinerja kognitif dari manusia yang menjadi target, ini tadi ya, target penyampaian informasi ini. Oke, saya, lanjutkan. Jadi teman-teman, kalau memang, display ini benar-benar ini ya, sebagai media yang akan memberikan stimulasi kepada indera, maka harus dirancang alat bantu display yang spesifik gitu ya, yang berbeda-beda untuk masing-masing indera yang akan menjadi target kita. Apakah target kita adalah mata atau penglihatan ya, kemudian apakah target kita adalah penciuman, perasa, pendengar gitu ya. Harus kita, merancang ya, bentuk displaynya harus tepat seperti itu. Kemudian, mari kita diskusi. Kalau kita ya di bandara atau di mall gitu kita melihat, ini ya, ketemu dengan penjual, kue gitu ya, biasanya tanpa kita harus melihat ini, kiosnya seperti apa, dari baunya saja itu kita udah tahu bahwa, oh iya tempat ini menjual roti, Mexican bun gitu ya, Mexican bun ini. Jadi, sudah tahu kita bahwa ini roti beraroma kopi gitu ya, padahal kita nggak tahu nih di mana lokasinya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat, pemandangan seperti ini ya, seperti pada gambar ini ya, eee, tentunya teman-teman sekalian langsung tahu bahwa ini tempat menjual kopi gitu ya. Nah, kalau saya bertanya, apa yang membuat Anda tahu bahwa tempat ini menjual kopi? Jawabannya pasti beragam ya. Ada yang menginterpretasikan bahwa oh ini loh saya ngelihat grinder kopi gitu ya. Oh saya melihat, mesin kopi yang lain, saya melihat sirup-sirupnya berjejer dan lain-lain. Oh ada yang bilang, "Saya melihat ini loh ada tulisannya kopi," gitu ya di papannya, papan kecil ini. Atau orang lain akan, bilang bahwa, "Iya ini kedai kopi, menjual kopi karena saya lihat dari, gelasnya," gitu ya. Nah, Eee, informasi bahwa tempat ini menjual kopi itu di ini ya, di ditangkap informasinya secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda gitu. Ada yang fokus pada gelasnya, ada yang pada alat-alat grindernya, ada yang pada sirupnya, ada yang pada, papannya gitu ya. Nah itu semua yang ada di, kios ini adalah display yang, jadi media informasi yang menyampaikan pesan bahwa di sini menjual kopi gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut, nah sekarang kalau teman-teman melihat tanda, kuning ya, segitiga kuning, kemudian di dalamnya ada tengkorak dan tulang-tulang. Apa yang Anda lakukan? Ya, ada tempat dipasangi tanda ini, apakah Anda akan masuk atau justru akan menjauh gitu ya? Saya rasa jawabannya akan, hampir sama gitu ya, bahwa semua orang akan memberikan respon yang sama, bahwa ketika melihat tanda ini, maka, tidak akan masuk gitu ya, tidak akan lanjut masuk, melainkan, menjauh gitu. Kenapa? Karena kita dari kecil ya, kita udah tahu bahwa ini adalah tanda bahaya atau tanda dilarang masuk, ya. Daripada kita menuliskan, eee, dengan kalimat ya, dan kita tidak tahu harus dengan bahasa apa. Nah, representasi tulang, tengkorak ini adalah, yang paling tepat ya, karena ini bahasanya adalah universal dan semua orang rasanya memahami maksudnya ya, memahami informasinya. Baik, teman-teman sekalian, maka dalam merancang sebuah display ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
alat indera mana yang akan menjadi sasaran dari penyampaian informasi tadi. Yang kedua, tempatnya di mana. Dan yang ketiga, apa tujuan pemasangan display ini? Ya, ini yang harus kita perhatikan. Contohnya tadi misalnya untuk tanda bahaya, tempat itu juga tempat pemasangan displaynya itu sangat harus diperhatikan. Kenapa? Jadi untuk lokasi yang berbahaya, sebaiknya memang tanda bahayanya atau tanda peringatannya itu dipasang jauh gitu ya, pada jalan aksesnya. Jadi sebaiknya memang pas di jalan aksesnya, bukan di titik bahayanya, itu kenapa? Supaya lebih aman gitu dan orang tidak akan terlanjur masuk gitu. Seandainya pun terlanjur, itu juga masih jauh dari sumber bahayanya, seperti itu ya. Jadi tempat juga sangat, penting, gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Apakah sebagai peringatan? Apakah untuk mengingatkan saja? Atau hanya memberikan informasi atau petunjuk gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana rancangan display dan penempatannya nanti. Baik teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan. Nah, mengenai, ini tadi ya, tanda bahaya atau urgensi dari perancangan display tadi gitu ya. Nah, ada 2 macam yang bisa kita pertimbangkan ya, apakah kita akan, menyampaikan informasi itu berupa auditory presentation atau informasinya disampaikan dengan media suara gitu ya. Auditory presentation ini, teman-teman, itu sangat cocok jika pesan yang akan disampaikan itu sederhana, ringkas, dan tidak dapat ditunda. Kemudian berhubungan dengan peristiwa pada waktu itu, ya, ini biasanya keadaan darurat gitu ya, sehingga membutuhkan respon yang cepat atau segera. Kemudian pada saat sistem visual atau penglihatan dan target ini terganggu, itu kita bisa memilih eh, penyampaian pesan secara auditori ya, misalnya di tempat yang sangat terang atau di tempat yang sangat gelap gitu ya. Nah, ini masuk di poin yang kelima ya, kalau lokasi penerimaan pesan yang terlalu terang. Kemudian yang keenam, jika kondisinya target atau orang-orang yang kita targetkan untuk menerima informasi dari kita itu bekerjanya berpindah-pindah atau posisinya berpindah-pindah gitu, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan pesan suara gitu ya, melalui pengeras suara gitu ya, dibandingkan kita, memasang, eee, spanduk gitu ya, atau banner atau yang lain gitu. Nah, itu untuk auditory presentation. Berikutnya teman-teman ini adalah untuk, visual presentation. Untuk visual presentation itu cocok kalau pesannya rumit, kompleks, dan panjang ya. Contoh misalnya, di organisasi kita gitu ya, akan menginformasikan atau mensosialisasikan visi dan misi organisasi. Maka itu biasanya tidak dalam berupa, auditory presentation, melainkan dengan spanduk atau standing banner gitu ya. Karena apa? Karena pesannya rumit dan panjang gitu dan bisa ditunda. Jadi orang tidak harus sekarang juga membaca visi dan misi gitu ya, tapi bisa ditunda besok, 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 besok gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini berhubungan dengan tempat di dalam ruangan, ya misalnya, tulisan, toilet ya yang ditempel di pintu toilet atau tulisan, ruang kelas gitu ya, nomor ruang kelas, itu berhubungan dengan tempat. Kemudian ini tidak memerlukan respon yang segera ya, berbeda jadi tidak darurat sifatnya, dan ini juga cocok kalau sistem pendengaran target itu terganggu ya, kemudian apabila lokasi penerimaan informasi ini terlalu berisik, gitu ya. Dan ini juga cocok untuk orang-orang yang bekerjanya tetap di satu tempat, misalnya di mesin, bubut ya, mesin bubutnya kan nggak berpindah-pindah ya, di situ saja gitu, jadi ini cocok. Nah, museum nih ya, dalam ilustrasi ini ya, pesan yang disampaikan adalah merupakan visual presentation karena kita lihat misalnya untuk, informasi sejarah ya, mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini kan pesannya kompleks ya dan panjang sehingga, memang cocoknya adalah dibuatkan poster seperti ini sebagai, visual presentation display gitu, baik. Saya akan lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh dari display yang, tidak ini ya,
display yang membingungkan gitu. Sekarang kita lihat di sini ya, kalau kita ketemu rambu-rambu seperti ini, stop, kemudian belok kiri nggak boleh, belok kanan nggak boleh, eee, mundur nggak boleh, maju nggak boleh, terus kita kemana gitu ya, ini kan membingungkan gitu ya. Demikian juga dengan gambar yang lain ya, menimbulkan, persepsi yang ambigu gitu ya. Misalnya di sini ya, kuburan belok kanan tapi, gun club juga belok kanan. Jadi klub menembak dengan kuburan itu arahnya sama. Terus kita bisa jadi, overthinking gitu ya. Jadi di dalam gun club itu siapa yang ditembak gitu ya. Atau yang ini, keep right tapi tanda panahnya ke kiri gitu. Nah ini sebenarnya mau kiri apa mau kanan gitu kan. Dan satu lagi, welcome to Minnesota, the Sunshine State. Tapi displaynya penuh dengan salju. Jadi, beneran apa enggak ini Minnesota ini the Sunshine State gitu ya, kok ada saljunya gitu, atau salju tapi ada matahari juga gitu. Nah, seperti itu contohnya. Baik teman-teman, ini kita sering ketemu ya, ini salah satu contoh display pada masa, Belanda gitu ya, di mana ini sering kita temukan di, gardu-gardu listrik yang antik ya, gardu-gardu listrik yang peninggalan Belanda gitu, dituliskan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang masih zaman dulu gitu ya, bukan bahasa Indonesia yang sekarang gitu, ditambah lagi dengan penulisan aksara Jawa. Ini karena memang, target masyarakatnya, hanya bisa membaca dalam aksara Jawa gitu. Jadi memang, eee, cocoknya memang ditulis seperti ini supaya pesannya sampai gitu ya. Jadi, supaya gardu listriknya tidak sembarangan, dipegang gitu ya, karena membahayakan. Nah, tanda listrik ini juga sampai sekarang ya, jadi sejak zaman dulu sampai sekarang juga masih sama gitu, kalau ada tanda seperti ini kita udah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang, bisa nyetrum gitu ya, bisa mengakibatkan, eee, tersengat listrik gitu. Jadi ini, kita paham gitu ya. Baik teman-teman, materi kita mengenai display cukup sampai di sini, dan terakhir saya memberikan bonus satu slide gitu ya, untuk yang mengerti gitu ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kita akan lanjutkan dengan diskusi di kelas dan kita akan, saya akan sampaikan, beberapa latihan dan kasus mengenai, perancangan display ini. Terima kasih mahasiswa sekalian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.